Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semuanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya John Calvary, saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semuanya, baik yang SMP, SMA, kuliah, sudah bekerja, berkeluarga, dan juga sudah lanjut usia. Mari bergabung bersama kami, ikut belajar Alkitab. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tanya paketnya, sangat murah. Dan kita bisa memahami Alkitab begitu sederhana dan cepat dimengerti, karena Yesus Allah yang membuka pikiran kita dan mengerti kitab suci. Itu di Lukas 24 ayat 45. Nah, ini bocoran sedikit apa yang saya dapatkan ketika membaca Alkitab, belajar Alkitab, dan sharing-sharing di grup, sehingga dapat pelajaran penting dari master, dosen, dari belajar Alkitab di sekolah. Alkitab, saya percaya Bapak Ibu juga akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Dan bocoran yang pertama adalah, kok bisa ya Yesus satu-satunya Allah di sorga? Nah, saya dapatkan ada beberapa hal, ini sangat banyak sekali. Ketika kita membaca Alkitab, tetap kita menemukan itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah di sorga. Nah, kita akan masuk yang pertama, itu di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kita cari tahu, Bapa. Nah, ketika masuk link di Perjanjian Lama, itu di Yesaya 9 ayat 5, nah ini nubuatan buat Yesus. Gelar Yesus itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi di situ tertulis Bapa yang kekal. Nah, Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Tuhan atau Yahweh itu punya nama, yaitu penebus kami. Karena bangsa Israel sendiri memanggil Bapa, dan Bapa itu punya nama penebus kami. Yahweh itu gelar Yesus, nama sebutan buat Yesus, dan namanya penebus kami. Ketika di Perjanjian Baru pun nama Bapa ada itu Yohanes 17 ayat 11-12. Nama Bapa adalah Yesus. Jadi Bapa itu kan roh di sorga, dan itu adalah Yesus. Kemudian firman. Firman kita masuk di Yohanes 1 ayat 1. Nah, kita akan tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian di Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, di Alkitab banyak tertulis kata firman. Firman huruf besar itu adalah Yesus. Kemudian firman yang F huruf kecil itu artinya perkataan Yesus. Kemudian kita masuk di Wahyu 19 ayat 13. Di situ kita lihat, dan ia, Yesus, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi firman adalah Allah, firman menjadi manusia, dan ketika mati di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian firman, ya Yesus itu sendiri kembali menjadi firman Allah. Jadi firman Allah siapa? Yesus. Kemudian Roh Kudus. Roh Kudus, kalau kita klik di Alkitab itu cukup banyak ya. Kita coba sederhanakan. Matius 1 ayat 18 dan 12. Matius 1 ayat 18 dan 20. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, itu seperti di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 tentang Ananias dan Safira.
Kalau yang ketiga itu ada Roh Kudus. Kemudian yang ayat 9 ada Roh Tuhan. Kemudian Kisah Para Rasul 16 ayat 6, di situ ada Roh Kudus. Kemudian yang ayat ke-7 ada Roh Yesus. Nah, Yesus adalah Roh Kudus sekarang ini. Itu ada banyak sekali ayatnya. Nah, kita coba baca langsung ya. Di Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 2 ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, Wahyu 3 ayat 13, Wahyu 3 ayat 22, Wahyu 22 ayat 17. Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu siapa? Yesus. Jadi Bapa, Firman, Roh Kudus itu Yesus Kristus. Nah, yang kedua. Coba kita baca ya di Perjanjian Lama, ada namanya lanjut usia. Nah, kita coba cek ya. Lanjut usia itu sebenarnya siapa? Nah, ternyata tertulis lanjut usia itu Yesus. Yesus Kristus, anak manusia, 100% Yesus. Bagaimana bisa? Ya, kita coba cek ya di Alkitab. Nah, yang pertama, rambutnya putih di Perjanjian Lama di Daniel 7 ayat 9. Jadi yang lanjut usia itu rambutnya putih. Ternyata Yesus, anak manusia itu juga rambutnya putih. Di mana? Di Wahyu 1 ayat 14. Kemudian berikutnya berikat pinggang emas. Itu di Daniel 10 ayat 5. Yesus itu juga berikat pinggang emas di Wahyu 1 ayat 13. Kemudian kakinya kilau tembaga. Daniel 10 ayat 6. Kemudian Yesus juga kakinya kilau tembaga. Itu Wahyu 1 ayat 15. Kemudian suara gaduh banyak orang. Daniel 10 ayat 6. Di Wahyu juga ada suara air bah. Wahyu 1 ayat 15. Dan yang lainnya ada ya. Tetapi yang kita harus tahu, ternyata yang lanjut usia itu bukan Bapa, itu Yesus. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita cek ya. Ini ada hal-hal yang penting, bahwa Yesus satu-satunya Allah di sorga. Nah, ada 15 ayat di Alkitab tertulis, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan yang maha besar, yang maha kuasa. Nah, maksudnya apa gitu loh. Kita akan cari tahu ya. Kita masuk ke Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, kita akan cek siapa yang maha kuasa. Ternyata yang maha kuasa Yesus. Itu Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Aku yang maha kuasa. Nah, artinya apa? Ayat firman yang sangat banyak, ada 15, duduk di sebelah kanan. Artinya Yesus berubah, Yesus fisik ya, berubah dari manusia fisik ke Allah roh. Itu maksudnya. Nah, kemudian fakta bahwa Yesus satu-satunya Allah di sorga yang menentukan hari akhir itu siapa? Ayo, nah kita coba cek dulu ya. Di Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi hanya Bapa saja yang tahu. Mengapa? Karena Yesus sedang jadi manusia. Dia belum jatuh tempo jadi Tuhan. Tuhan kan harus roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Allah harus roh. Yohanes 4 ayat 24. Nah, Yesus fisik. Jadi Bapa. Pertanyaannya siapa itu Bapa? Ayo, itu next video. Nah, jadi yang menentukan hari akhir itu bukan Bapa. Itu Yesus. Itu Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi Yesus yang menentukan hari akhir itu. Dan Yesus anak domba itu, Yesus Allah itu, dia juga yang menciptakan langit baru, bumi baru. Itu di
Wahyu 21 ayat 1 dan 5. Nah, kemudian fakta bahwa Yesus satu-satunya Allah di sorga. Nah, kalau kita melihat ya, waktu di perjanjian lama, Tuhan Allah yang maha kuasa, roh adanya. Roh adanya dengan gelar, dengan nama sebutan, yaitu Yahweh. Nah, Yahweh ini dibentuk menjadi manusia. Jadi ayatnya itu di Yesaya 43, 10 dan 11. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Yahweh dibentuk jadi manusia, firman dibentuk jadi manusia. Kita harus tahu itu ya, untuk jadi juru selamat. Dan mati di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang, karya keselamatan bagi semua umat manusia, supaya percaya kepadanya agar tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Itu intinya kan. Nah, kita harus tahu ya, ada satu rahasia yang dibukakan itu di Yeremia 23 ayat 24. Saya akan bacakan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nah, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Allah maha hadir. Ketika Allah yang roh adanya dibentuk jadi manusia, jadi gini. Di sorga ada roh Allah. Di mana-mana di langit bumi ada roh Allah. Ketika Yesus sudah jadi manusia, di dalam diri Yesus ada roh Allah. Jadi di mana-mana ada Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 30. Tidak ada Allah Roh Kudus, tidak ada. Tidak ada di Alkitab Allah Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus Allah. Jadi di mana-mana ada Roh Allah. Apakah Allah orang Kristen ada 3? Tidak. 1. Tidak ada pribadi. Tetapi roh Allah kita 1. Nah, ketika kita memahami ini, jadi di sorga ada roh Allah dengan gelar panggilan sebutan, kan banyak sekali itu alam Bapa, ada yang maha kuasa, ada Allah Tuhan. Jadi banyak sekali gitu ya. Kemudian di dalam diri Yesus fisik, sebagai anak Allah, anak Bapa, anak manusia, guru, nabi. Nah, kalau Tuhan Allah kan belum jatuh tempo, walaupun ada ayat mengatakan dia Tuhan gitu ya. Karena Tuhan harus roh gitu. Nah, Roh Kudus, nah itu ada di mana-mana, ada di dalam diri Yesus. Bapa itu roh, jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, seperti tertulis di Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kesamaannya apa? Nah, ada 2 kesamaan yang saya dapatkan di Alkitab. Yang pertama, semuanya namanya Yesus. Coba kita cek ya. Bapa itu Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa Yesus. Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Itu di Yohanes 5 ayat 43. Kemudian kita cek. Anak itu fisik. Fisik, tapi rohnya roh Allah. Kan terbatas ruang dan waktu. Nah, statusnya hanya anak. Kemudian itu Lukas 1:31, namanya juga Yesus. Kemudian Roh Kudus, itu juga roh ya. Jadi Bapa itu roh. Nah, anak itu fisik. Roh Kudus itu roh. Nah, nama Roh Kudus itu Yesus. Yohanes 14:26. Penghibur yaitu Roh Kudus diutus Bapa dalam namaku, dari dalam nama Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus punya nama gitu ya. Jadi yang sama itu rohnya 1 gitu ya. Kemudian namanya sama. Makanya ketika Yesus naik ke surga sudah menjadi satu-satunya Allah di surga, duduk di tahta, Wahyu 42, para rasul ya, itu Paulus, Petrus, Filipus dan lainnya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak ada. Kalau masih baptis itu baptis ulang.
Tidak sah. Karena yang sah itu harus dalam nama Yesus Kristus. Ada 4 ayat. Itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah 8 16, Kisah 10 ayat 48, Kisah 19 ayat 5. Jadi baptisan hari ini harus dalam nama Yesus Kristus. Itu ya. Jadi kita harus tahu yang beda itu hanya Yesus sedang jadi manusia. Statusnya kan hanya anak. Gitu ya. Terbatas ruang dan waktu. Dan dia hanya fisik gitu ya. Nah, hal-hal ini kita harus tahu ya. Jadi kita harus mengerti tentang Alkitab. Banyak rahasia-rahasia yang bisa kita dapatkan di situ. Nah, pertanyaan begini. Dari firman ini kita dapatkan, tidakkah Yesus Kristus memenuhi langit dan bumi? Itu seperti di Yeremia 23:24 B ya. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Tidakkah Yesus Kristus sekarang memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bisa dibuktikan? Bisa. Nah, dalam 1 hari, dalam 1 detik, Yesus bisa 1 jutaan, ya, bisa jadi 1 jutaan dalam 1 waktu. Nah, kita coba lihat. Yesus pernah berkata di firman Matius 28 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita hari Minggu lagi ibadah gitu ya, dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus maha hadir. Nah, apakah Yesus bisa jadi miliaran? Bisa. Ada ayatnya ada. Kita coba cek ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi roh Allah ada di sorga, kemudian ada di langit dan bumi, ada di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Nah, mari Bapak Ibu saya ajak, yuk kita belajar bersama-sama tentang Alkitab. Tanya paketnya sangat murah. Nah, di situ kita dapat jawaban yang luar biasa. Dan diberkatilah Bapak Ibu. Terima kasih. Haleluya. Amin.